Dengan hanya beberapa hari tersisa hingga dimulainya musim Serie A 25 dan 26, semua orang ingin tahu, tim mana yang akan memenangkan Scudetto. Sejak Juventus meraih gelar Liga ke-9 berturut-turut pada tahun 2020, belum ada tim yang mampu meraih gelar juara 2 kali berturut-turut. Inter, Milan, Napoli, Inter lagi dan Napoli lagi menobatkan diri sebagai Raja Italia dalam beberapa tahun terakhir. Setelah persaingan sengit antara Napoli dan Inter hingga hari terakhir untuk memperebutkan gelar juara, semua tanda menunjukkan persaingan sengit antara berbagai tim di musim mendatang. Napoli. Meskipun kehilangan bintang kreatif Khvicha Kvaratskhelia ke Paris Saint-Germain di pertengahan musim, Napoli berhasil menaklukkan tantangan dan merebut gelar juara dari Inter berkat penampilan sensasional MVP Serie A Scott McTominay di musim perdananya. Dikombinasikan dengan kedatangan Kevin De Bruyne, Napoli tampaknya akan memiliki salah satu lini tengah terbaik di Eropa serta lini belakang yang diperbarui seiring persiapan mereka menghadapi musim kompetisi di bawah asuhan Antonio Conte. Dua pertanyaan terbesarnya adalah, bisakah mereka beralih dari tidak bermain di Eropa ke menyeimbangkan Liga Champions UEFA dengan komitmen domestik dan bisakah mereka menerima kehilangan Romelu Lukaku? Striker Belgia ini memimpin Napoli meraih gelar juara dengan 14 gol dan 11 assist dalam 38 pertandingan, tetapi ia akan absen selama 3 hingga 4 bulan setelah mengalami cedera paha dalam pertandingan pramusim persahabatan. Inter Milan. Jika ada satu frasa yang dapat merangkum musim Inter musim lalu, itu adalah sangat dekat, namun sangat jauh. Inter kembali ke pertandingan terbesar di sepak bola klub setelah 2 tahun, hanya kalah 5-0 dari Paris Saint-Germain di final Liga Champions UEFA. Mereka kalah dari rival berat Milan di semifinal Coppa Italia dan final Supercoppa Italiana, sementara mereka juga gagal meraih Scudetto dengan selisih tipis. Meskipun mereka berhasil finish di puncak grup A setelah bermain imbang melawan Monterrey dan mengalahkan Urawa Reds serta River Plate, perjalanan mereka di Piala Dunia antar klub FIFA berakhir di babak 16 besar setelah Nerazzurri kalah 2-0 dari Fluminense. Meskipun Inter sempat tampak akan kehilangan playmaker Hakan Çalhanoğlu setelah ia terlibat adu mulut dengan Lautaro Martinez, mereka berhasil mempertahankan seluruh tulang punggung mereka saat memasuki era baru di bawah asuhan Christian Cifu. Juventus perlahan-lahan mulai kehilangan kejayaannya. Hanya beberapa tahun setelah mencengkram sepak bola Italia, Juve kembali terpuruk, finish di posisi keempat dalam 2 musim berturut-turut sebelum akhirnya finish di posisi ke-7 pada 22 dan 23, diikuti finish di posisi ketiga pada 23 dan 24, dan finish di posisi keempat pada musim lalu. Juve tidak hanya mampu menemukan stabilitas di posisi manajerial, dengan 4 manajer berbeda sejak awal tahun 2024, tetapi mereka bahkan belum mampu menjadi penantang gelar yang layak. Tanpa pemain baru selain Jonathan David yang berstatus bebas transfer, dan João Mario dalam pertukaran pemain dengan Alberto Costa, Juve akan berusaha untuk membangun kembali skuad mereka di minggu-minggu terakhir bursa transfer musim panas, dengan Randal Kolo Muani dan Edon Zegrova dikaitkan sebagai target potensial. AC Milan. Musim lalu Napoli berhasil bangkit dari finish ke-9 yang buruk, yang membuat mereka gagal lolos ke kompetisi Eropa, dan meraih Scudetto keempat berkat manajer baru mereka. Milan akan berusaha mengikuti jejak mereka setelah musim lalu yang buruk. Keputusan untuk memecat Stefano Pioli dan menggantinya dengan Paulo Fonseca menjadi bumerang, dengan pelatih asal Portugal itu dipecat di pertengahan musim. Penggantinya yaitu Sergio Conceição, berhasil membawa mereka meraih trofi instan, tetapi ia gagal meyakinkan mereka dalam jangka panjang dan menyelamatkan mereka dari keterpurukan di papan tengah, dengan Rossoneri finish di posisi ke-8 dan gagal lolos ke Eropa. Allegri akan menyalip tim Milan yang sedang dalam masa transisi setelah kehilangan 2 pilar kunci, yaitu Tijani Reijnders dan Theo Hernandez, dan yang membuka musim mereka dengan kemenangan 2-0 melawan klub Serie B Bari di Coppa Italia. 14 tahun setelah membawa Milan meraih kejayaan, mampukah Allegri kembali membawa mereka ke tanah impian?